Bismillahirrahmanirrahim. Pada momen yang berbahagia ini, kami mengajak Anda untuk mengetahui makhluk terbesar yang mendiami bumi kita dan sampai sekarang masih hidup dan berkeliaran bebas di bumi ini. Namanya Balaenoptera musculus. Ini adalah merupakan paus biru. Paus biru adalah merupakan makhluk laut yang ukurannya luar biasa besar. Dan diyakini paus biru adalah merupakan makhluk hidup terbesar yang pernah hidup di planet yang kita huni. Lebih besar bahkan daripada dinosaurus yang terbesar sekalipun. Ikan paus biru yang terbesar yang pernah tercatat mencapai berat 181 ton, panjangnya 33 meter. Andaikan ukuran seperti itu kita letakkan di atas tanah, paus biru itu sama panjangnya dengan 9 mobil keluarga. Kemudian jantungnya saja bisa seukuran mobil. Saluran pembuluh darahnya begitu besar hingga bahkan kita masuk ke dalamnya berenang di dalam pembuluh darah paus besar. Inilah yang disebut dengan raksasa sejati. Tetapi ia lembut hati. Bayangkan di saat kita berlayar di lautan yang bebas, ketika kita melihat ikan yang besar ini pertama kalinya, tentu kita sangat merasa was-was. Kita khawatir, kita takut, dan bermacam-macam pikiran menakutkan lainnya muncul seketika. Sangat mengkhawatirkan diri kita. Apakah ia akan melumatkan perahu kita? Apakah ia akan menghabiskan sisa umur kita? Apakah ajal kita akan tiba? Mungkin kita begitu takut. Kenapa? Dikarenakan kita belum pernah melihat makhluk sebesar itu sebelumnya. Kita juga belum pernah tahu apa yang bisa dilakukan makhluk besar tersebut. Yang terpikir di benak kita saat itu ketika kita berlayar dan menemukan makhluk besar itu, apakah ia akan membalikkan kapal kita ataupun menelannya sekaligus bersama dengan kita di dalamnya? Kita sebenarnya tidak perlu takut dengan makhluk besar ini. Selama ribuan tahun, para pelaut jarang sekali melihat mamalia raksasa dan ukuran tak biasa ini. Kalaupun bertemu dengan paus biru, mereka yang melaut itu langsung menghindar secepatnya karena rasa takutnya yang muncul secara tiba-tiba. Kita tentu bisa memahami, sebagai orang awam kita rasa takut itu muncul karena melihat sesuatu yang tak pernah kita lihat dan tak biasa, dan tentu saja pikiran kita langsung memikirkan yang menakut-nakutkan. Sekarang kita makin tahu sebenarnya mamalia terbesar itu adapun paus biru itu yang sampai sekarang masih menghuni lautan kita. Paus biru itu sebenarnya sama sekali tidak berbahaya bagi manusia. Fakta bahwa mereka punya persamaan dengan kita manusia. Mereka merupakan mamalia berdarah hangat, berdarah panas yang harus menghirup udara. Itulah sebabnya mereka itu sering tampil ke permukaan laut. Mereka juga merupakan makhluk sosial dengan bahasa, kecerdasan yang dimilikinya. Yang terpenting, paus biru itu sama sekali bukan monster sebagaimana yang kita lihat di film-film. Bukan monster yang menakutkan. Mereka adalah raksasa yang lembut dan harus kita hormati, harus kita kagumi, harus kita lindung, mengingat semakin hari semakin punah. Banyak ikan-ikan besar ataupun paus biru raksasa ini kian hari kian berkurang di bumi kita. Ikan paus biru raksasa itu disebut juga sebagai raksasa yang lembut. Seringkali mungkin Anda melihat di film-film Hollywood di mana hewan-hewan besar laut berukuran raksasa itu menjadi monster-monster jahat yang menyakiti manusia, membawa malapetaka, menghancurkan kehidupan kita. Di alam bebas, makhluk paling besar di planet bumi ini ternyata adalah makhluk yang lembut. Mereka adalah tidak berbahaya bagi kita manusia. Mereka adalah paus biru, mamalia terbesar yang sampai sekarang masih menghuni bumi kita. Dan yang terjadi sebaliknya, paus biru juga spesies paus-paus lain sebenarnya mereka semua sangat menderita karena kita manusia. Mereka menderita karena ulah manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Banyak yang menuju ambang kepunahan. Paus biru yang merupakan makhluk terbesar ini adalah merupakan salah satu yang banyak diburu
sejak berabad-abad lalu. Itulah yang membuat mereka terancam, padahal mereka berbaik hati. Baru di tahun-tahun terakhir kita mulai bisa menghargai mereka, menghargai nilai dari keberadaan mereka. Pemerintah Amerika misalnya telah menempatkan paus biru sebagai spesies yang terancam punah. Ini sebagaimana dilansir dari Extreme Science. Para pemburu paus di abad ke-19 dan abad 20 mereka memburu hingga mendekati jumlah yang luar biasa, hingga paus-paus itu menjadi punah. Kemudian di masa puncaknya ada sekitar 29.000 ekor paus biru yang dibantai. Ini terjadi di tahun 1931. Luar biasa terjadi pembantaian terhadap makhluk besar ini, padahal mereka sama sekali tidak menyakiti manusia. Ini baru di tahun 1931, belum lagi di tahun-tahun yang lainnya. Jadi ikan paus ini sebenarnya mereka memakan jenis ikan kecil ataupun udang seperti krill. Walaupun sesekali ikan paus tersebut juga memakan copepoda dalam jumlah yang kecil. Kemudian ada di antara mereka yang memakan zooplankton. Paus biru dewasa, mereka bisa memakan krill hingga 40 juta krill per harinya. Mereka selalu makan di wilayah dengan konsentrasi krill yang tinggi, misalnya seperti di daerah-daerah Antartika. Kadang-kadang ikan paus biru itu bisa memakan 3.600 kg krill dalam satu harinya. Paus biru mengisi perut mereka, membuat perut mereka merasa kenyang di perairan yang kaya dengan krill seperti di Antartika. Kemudian mereka bermigrasi ke tempat-tempat pembiakan di perairan yang lebih hangat, ataupun di tempat-tempat yang tentunya krillnya lebih sedikit. Salah satu hal yang sangat spektakuler tentang paus biru ataupun mamalia terbesar di bumi ini adalah suara-suaranya yang mereka buat. Suara-suara mereka itu luar biasa mengerikan. Para peneliti telah mengukur suara-suara frekuensi rendah yang dihasilkan oleh paus biru itu untuk saling berkomunikasi dengan menggunakan decibel meter. Ternyata suara-suara mereka yang mengerikan itu adalah merupakan komunikasi di antara sesama mereka. Beberapa daripada vokalisasi mereka terekam sekeras 188 desibel dan dapat didengar sejauh 848 km. Sebagai perbandingan agar kita mudah memahaminya, suara jet pesawat udara misalnya yang sedang lepas landas, suaranya mencapai 120 desibel. Dengan begitu bisa disimpulkan bahwa paus biru itu adalah makhluk hidup yang mampu menghasilkan suara terkeras di dunia. Mengapa paus biru bisa berukuran begitu besar? Mungkin Anda pernah bertanya seperti itu. Kenapa tuh mereka begitu besar? Kenapa mereka tumbuh menjadi raksasa-raksasa? Sejauh ini para peneliti belum menemukan jawaban yang memuaskan. Tetapi mereka meyakini secara pasti bahwa sebesar apapun dinosaurus yang ada di masa lalu, mereka tidak akan pernah mencapai ukuran besar seperti paus biru ini. Inilah makhluk yang paling besar, yang pernah hidup di planet yang kita huni, yang pernah hidup di bumi, dan masih hidup hingga sekarang ini. Salah satu alasan terpenting mengapa paus bisa mencapai ukuran terbesar adalah dikarenakan mereka mempunyai ruang hidup yang besar. Mereka hidup dengan bebas di bawah lautan sana, jauh daripada pantauan-pantauan makhluk terganas yang bernama manusia. Kawasan yang besar untuk bergerak dan menjelajah. Lebih daripada 70% planet bumi terdiri daripada lautan. Mereka bisa bebas bergerak. Dan mereka bisa dengan mudah luput daripada pantauan manusia yang memburunya. Tetapi beberapa di antara mereka juga terburu ataupun masuk perangkap manusia. Dan akhirnya mereka punah. Oleh karena itulah bagi kita sebagai manusia seharusnya berpikir bahwa kita sebagai makhluk berakal, kita punya tanggung jawab untuk melestarikan mereka, melindungi mereka, agar mereka tetap bisa eksis di bumi ini, agar mereka tidak punah, agar anak-anak cucu kita bisa mengenali mereka dan bisa mengenal ataupun melihat makhluk terbesar ini. Itulah secuil tentang informasi mengenai paus biru ataupun makhluk terbesar yang pernah menghuni bumi dan sampai sekarang masih hidup bebas di lautan sana. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di lain kesempatan.